wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhlal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran ruah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, yang dengannya kita berharap Allah selamatkan kita dari api neraka dan Allah masukkan kita ke sorga. Kita berharap diwafatkan oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Kita semua yakin bahwa diri kita ini enggak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Oleh karena itu pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nikmat Allah sangat banyak. Wajib kita syukuri. Karena dengan syukur Allah tambah. Allah jaga, Allah tambah nikmat. Nikmat di antaranya nikmat umur panjang, nikmat sehat, ya. Dan kita di Muqaddimah ini juga
tentunya berempati ya dengan apa yang terjadi dari musibah yang menimpa saudara kita di Sumatera, jadi Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Itu bencana luar biasa sekali. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah angkat musibah dari mereka. Dan bagi yang tidak terdampak musibah, kalau ada kemampuan untuk membantu, minimalnya doa. Ya, minimalnya doa. Subhanallah, banyak rumah yang terseret, ya, banyak yang kehilangan harta bendanya, dan banyak yang kehilangan dari anggota keluarganya meninggal. Dan ini semua mengingatkan kita semua bahwa yang namanya dunia itu tidak aman dari musibah. Dan mengingatkan kita bahwa kita harus kembali pada Allah. Semua hal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita kembali pada Allah karena kita tidak ada daya dan kekuatan. Kita enggak punya daya, la haula wala quwata illa billah. Dari sini kita harus pasrah sama Allah. Dimanapun berada. Di masjid, di rumah, lagi tidur, lagi istirahat, di jalan, lagi naik kendaraan, dimanapun. Karena yang namanya bencana musibah, nggak tahu orang. Saudara kita yang terkena musibah nggak tahu kalau terkena musibah atau akan terkena apa? Musibah. Ya, makanya perbaiki diri. Kita selalu bersama Allah. Ingat Allah selalu agar ketika Allah jemput kita, kita meninggal di atas Islam, di atas sunnah dan di atas amal soleh. Ikhwah yang Allah muliakan, kita di majelis ini merupakan salah satu amal soleh. Ya, semoga Allah terima amal soleh kita dengan kita duduk di majelis menuntut ilmu, karena ini merupakan jalan kebaikan. Rasul kita SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kita akan lanjutkan dari pembahasan yang tertunda, faedah yang terakhir dari kisah Nabi Sulaiman, ya. Di halaman ke-584 bagi yang punya kitabnya dan bagi yang punya PDF, ya. Habis ini selesai, masuk ke pembahasan terakhir kisah Nabi Zakaria alaihi assalam. Dan kemungkinan kita bahas dari faedah ini dengan cepat, ikhwan, ya. Baik. Di halaman 584 ini ada dalil-dalil yang banyak tentang haramnya suwar dan tamasil, tentang haramnya menggambar dan patung, ya. Kita sudah sampaikan hadis pertama, kemudian hadis yang kedua di halaman 584, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya di sisi Allah di hari kiamat adalah orang yang menggambar, suka gambar. Maksud menggambar di sini menggambar makhluk hidup. Ini ancaman dari Allah lewat lisan Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis berikutnya adalah dari Aisyah bahwa ia pernah membeli numruqah, ada gambar-gambarnya. Ketika dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di atas di depan pintu. Falam yadkhul, Rasul enggak mau masuk. Fa'arafat fi wajhihil karahiyah,
Dan Aisyah tahu kalau di wajah Rasul itu ada ketidaksukaan, nampak. Qalat, kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, atubu ila Allah wa ila rasulih." Aku bertobat kepada Allah dan kepada Rasulnya. "Madza adnabtu?" Aku melakukan dosa apa, kata Aisyah. Kemudian Rasul berkata, "Ma balu hadhihi numruqah?" Ini numruqah apa, kata Rasul. Kemudian Aisyah berkata, "Ishtaraituha litaq'uda 'alaiha wa tawassadaha." Aku beli, maksudnya untuk engkau duduk di atasnya dan bersandar di atas bantal ini. Dibikin bantal. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang gambar surah, gambar-gambar ini akan diazab di hari kiamat. Wa yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, kata Rasul, "Ahyu ma khalaqtum." Hidupkanlah apa yang kamu ciptakan. Jadi menggambar makhluk hidup itu, ya ini menyamai, menandingi ciptaan Allah. Waqal, dan Rasul berkata, "Innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah." Sesungguhnya rumah yang ada gambar-gambarnya tidak dimasuki oleh para malaikat. Ya, ngeri sekali ya. Kita ingin rumah kita rumah yang penuh keberkahan, rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman itu kalau dimasuki malaikat. Tapi kalau rumah tidak dimasuki malaikat, ini ngeri. Yang ada tempatnya syaitan. Ya, sudah nggak dimasuki malaikat, nggak dibaca Quran juga di dalamnya. Dan rumah itu ada setannya tidak? Ada. Dalilnya apa? Rasul bilang baca surat Al-Baqarah, setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Berarti kalau rumah ini tidak diisi dengan zikir, tidak dibacai Al-Quran, tidak dibacai surat Al-Baqarah wabil khusus, ada setannya. Tapi kalau dibacai Al-Baqarah, setannya kabur. Ini penting sekali. Kemudian yang keempat, ja'a rajulun ila Ibnu Abbas, ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faqala, ia berkata, "Inni usawwiru hadhihi suwar." Kata orang itu, saya menggambar dengan gambar-gambar ini. Fa'aftini fiha, berikan fatwa kepadaku tentang ini. Kemudian Ibnu Abbas bilang, "Udnu minni." Mendekatlah kepadaku. Fadana minhu, kemudian mendekat. Tsumma qala, kemudian Ibnu Abbas bilang lagi, "Udnu minni." Mendekatlah kepadaku. Fadana, dan dia mendekat. Hatta wada'a yadahu ala ra'sihi, sehingga Ibnu Abbas meletakkan tangannya di atas kepalanya. Wa qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, "Umbi'uk bima sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Aku akan kabarkan kepada Anda dengan apa yang aku pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin finnar." Semua orang yang menggambar tempatnya di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Dijadikan bagi setiap gambar yang ia gambar ada nyawanya, yang ngasih nyawa Allah. Kemudian diazab dengan itu di neraka jahannam. Wal'iyadzu billah. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "In kunta la budda fa'ilan fasna'ish syajara wa ma la nafsa lahu." Kalau kamu mesti menggambar, maka gambarlah yang tidak ada nyawanya. Yaitu buat gambar apa? Pohon, dan yang tidak ada nyawanya. Ya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, qala ar-rajul, orang itu berkata, "Inni insan, innama ma'isyati min sun'ati yadi." Aku seorang manusia. Penghasilan dari kehidupanku dari kerja tanganku ini. Wa inni asna'u hadhihi at-tasawir, dan aku menggambar gambar-gambar ini. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "La uhadditsuka illa ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku enggak akan sampaikan kepada Anda kecuali apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar ia berkata, bersabda, "Man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin fiha abada."
Siapa orangnya yang membuat gambar, maka Allah akan mengazabnya sehingga dia meniup ruh kepada apa yang dia telah gambar itu. Walaysa binafikhin fiha abada. Dan selamanya dia tidak akan sanggup meniupkan ruh pada apa yang dia telah gambar. Farabar rajulu rabwatan syadidah wasfarra wajhuh. Maka laki-laki itu berdetak ininya dadanya, takut ya. Kemudian wajahnya menguning. Kemudian ia berkata, "Waihak, celaka Anda. In abaita illa an tasna'a fa'alaika bihadha syajar." Kalau engkau tidak mau kecuali tetap menggambar, gambarlah pohon. Kullu syai' laisa fihi ruh. Segala sesuatu yang tidak ada ruhnya. Silakan Anda gambar. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lihat, ada orang datang ke Ibnu Abbas minta fatwa, kerjaannya seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an memberikan keterangan bahwa beliau mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya kerjaan menggambar. Nah, Ibnu Abbas menyampaikan apa yang didengar dari siapa? Rasulullah SAW. Maka ketika antum tahu hukum ini, ketika ditanya, sampaikan apa yang didengar dari Rasulullah SAW. Ya. Dan yang bertanya hendaknya menerima. Karena ini dari Rasulullah SAW. Kalau enggak menerima, tanggung sendiri. Ya. Dan jangan juga mengatakan kalau tidak menggambar berarti Islam enggak ada seninya dong. Gitu ya. Baik, apakah seni itu hanya menggambar manusia saja, menggambar makhluk hidup? Kan tidak juga. Cari keselamatan dan cari jalan keselamatan bagi Anda, bagi kita. Kita hendaknya mengikuti apa yang disabdakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima, hadis Abu Juhaifah, Rasulullah SAW pernah bersabda, la'ana al-washimah wal mustawshimah. Laki-laki yang mentato, perempuan tatoan itu dilaknat. Wa akilar riba wa mukilahu, dan yang makan riba dan yang ngasih riba. Wa la'anal musawwir, dan Allah melaknat orang yang menggambar. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-6, hadis sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul bersabda, yakhruju unuqun minan nari yaumal qiyamah. Lahu ainan yubsiran wa udhunan yasma'an wa lisanun yantiq. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pada hari kiamat ini akan keluar nanti unuq. Unuq ini leher. Leher di hari kiamat keluar punya dua mata, punya dua telinga, dan punya lisan yang bisa bicara. Kemudian dia berkata, inni wukiltu bi thalatha. Aku ditugaskan untuk 3 perkara, untuk 3 orang. Bikulli jabbarin anid, untuk mengazab setiap orang yang sombong, yang membangkang. Wa bikulli man da'ama Allahi ilahan akhar. Kemudian untuk mengazab orang yang menyekutukan Allah, yakni beribadah bersama Allah, artinya mengibadahi Tuhan yang lain. Kemudian yang ketiga, wabil musawwirin, dan untuk orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Dalil yang ketujuh, ya. Dalil yang ketujuh, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sahih riwayat Bukhari. Kata Aisyah, hasyautu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wisadatan fiha tamathil ka'annaha numruqah. Jadi Aisyah ngisi bantal, ya, tapi di bantal itu ada gambar-gambar tamathil, ya, seakan-akan numruqah. Kemudian Rasulullah SAW datang di antara 2 pintu dan wajahnya berubah, kata Aisyah. Wa ja'ala yataghayyar wajhuhu. Fakultu, aku bertanya, malana ya Rasulullah, apa yang terjadi pada kami wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW berkata, ma balu hadhil wisadah. Ya, ada apa dengan bantal ini? Kemudian Aisyah berkata, wisadatun ja'altuha laka litadji'a 'alaiha. Ini bantal kami buat untukmu, untuk kau bersandar di bantal ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ama alimti annal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Tidakkah anti tahu bahwa malaikat itu enggak masuk rumah yang ada gambarnya di dalam rumah tersebut, ada gambar-gambar.
Wa anna man sana'a surata yu'adzabu yaumal qiyamah, dan tidakkah anti tahu orang yang menggambar akan diazab di hari kiamat. Fayaqulu, dan dikatakan kepada orang tersebut yang menggambar, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu ciptakan. Kemudian hadis berikutnya, ikhwan yang Allah muliakan, nomor 8, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikata Ibnu Abbas, lamma ra'a as-suwara fil bait, ketika Nabi SAW melihat gambar-gambar fil bait itu di Ka'bah. Al-bait di sini maksudnya Ka'bah, ya. Lam yadkhul hatta umira biha famuhiyat. Rasul enggak masuk lewat pintu Ka'bah, masuk ke tengah-tengah Ka'bah sampai dihapus gambar-gambar itu. Wa ra'a Ibrahim wa Ismail alaihi assalam bi aidihim al-azlam. Beliau melihat di Ka'bah itu ada gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di tangannya ada azlam. Tahu azlam? Anak-anak panah untuk undian. Lihat bagaimana orang musyrikin membuat kedustaan terhadap siapa? Kepada Ibrahim dan Nabi Ismail. Rasul berkata, qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Wallahi inistaqsama bil azlami qat. Demi Allah, keduanya, maksudnya Nabi Ibrahim dan Ismail, sama sekali tidak pernah mengundi nasib dengan anak-anak panah. Ya, lihat orang-orang itu mengada-ada mengatasnamakan Nabi Ibrahim dan Ismail, dibuat gambar lagi. Ya. Kemudian dalil yang lain, hadis ke-9 dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ada an, Aisyahnya doma atau kasrah atau fathah? Siapa yang tahu? An, ya. Ya? Betul. An Aisyah ta. Di sini pakai apa di sini? Doma. Jadi seperti yang saya katakan beberapa kali di antum, ada salah cetak, salah harokat, ya. Itu harus diperhatikan. Kalau ada an Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, lama ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, ya. Ini zakaratu apa zakarat yang benar? Ya. Yang benar zakarat. Taknya disukunkan, bukan di fathah. Karena fa'ilnya itu muannas, ya, fa'ilnya muannas, pelakunya muannas. Zakarat ba'du nisa'ihi, sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kanisatan, sebuah gereja, ra'ainaha, yang mereka lihat, bi ardil Habasyah, di negeri Habasyah. Yuqalu laha, namanya Maria. Gerejanya namanya apa? Maria, ya. Wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu anhuma atata ardil Habasyah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah itu pernah hijrah ke negeri Habasyah. Fadzakarata min husniha wa tasawwiri fiha wa tasawwira fiha. Kemudian keduanya menyebutkan tentang kebagusan dari gereja tersebut dan gambar-gambar yang ada di gereja tersebut. Farafa'a, maka Nabi mengangkat kepalanya. Farafa'a ra'sahu. Faqal, kemudian Nabi bersabda, ulaika, mereka itu, idza mata minhum ar-rajulus salih, kalau ada orang soleh meninggal, banau ala qabrihi masjidah, mereka membangun masjid di kuburnya. Jadi kalau ada orang soleh meninggal, mereka melakukan apa? Membangun masjid di kuburnya. Tsumma sawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka buat gambar-gambar, ya. Kemudian Rasul bilang apa? Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ini yang dilakukan oleh mereka itu, orang-orang seburuk-buruk makhluk, yakni membuat kuburan, membuat masjid di kubur mereka. Maka enggak boleh kita niru. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi masjid sama kuburan tidak boleh bersatu. Makanya kalau ada orang bangun masjid, kemudian orang yang bangun masjid itu bilang, kalau saya meninggal, ya, kubur saya di masjid. Wasiatnya ditunaikan tidak? Enggak boleh.
Ya. Hadis yang ke-10 di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqihi falyakhluqu dzarrah aw liyakhluqu habbatan aw sya'irah." Allah berfirman, siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti apa yang aku cipta, maka hendaknya dia mencipta zarrah atau mencipta satu biji atau satu biji gandum. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya, yang bisa mencipta itu siapa? Allah. Ya. Kemudian hadis yang ke-11, hadisnya banyak, ikhwan. Ya, di sini sampai berapa? 11. An Abil Hayyaj Al-Asdi qala li Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau di atas apa yang Rasulullah telah mengutusku? Alla tada'at suratan illa tamastahu. Isinya, utusan dari Rasulullah itu, tidaklah kau meninggalkan gambar melainkan kau tomas. Arti apa itu tomas? Tomas itu dihilangkan kepalanya. Tomas. Ya. Jadi namanya Tomas itu, kan namanya Tomas. Ini cocok lagi namanya. Nah, Tomas itu, Tomas tahu dihapus, ditutup kepalanya. Namanya Tomas. Ya. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidaklah engkau tinggalkan kubur yang tinggi, melainkan ratakan. Ini yang bilang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan saya. Ya. Tapi Rasulullah dan Ali yang bilang. Masya Allah. Ali yang bilang. Ali yang diakui sebagai imam dari kaum Syiah. Tapi mereka menyelisih Ali, bikin kuburan tinggi-tinggi. Ya tidak? Ya, kata Ali, Allah tada'a suratan illa tamastahu. Kalau ada patung, kepalanya dipotek. Gitu. Kalau ada kuburan, diratakan. Imam Nawawi boleh mengatakan sejengkal, boleh. Ya, ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah ini. Dan ini ajaran Rasulullah. Antum lihat hadisnya dari mana? Hadis Muslim nomor 969. Ya. Bukan hadis Wahabi ini. Ya. Bukan hadis Wahabi. Ya tidak. Ini siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Tinggal cek aja hadisnya. Tinggal dilihat, baca. Begitu caranya. Jangan marah-marah. Ya. Baik. Masalah berikutnya, ikhwan yang Allah muliakan. Masalah yang ketiga. Limadha harrama al-Islamu suwara wa tamathila li dhawatil arwah. Kenapa Islam mengharamkan gambar, patung-patung yang ada ruhnya, ya? Aw ma hiya illatu tahrimi suwari wa tamathili li dhawatil arwah. Pertanyaannya adalah apa ilat pengharaman gambar-gambar dan patung-patung, dari gambar-gambar dan patung-patung yang ada nyawanya itu, apa ilatnya? Disebutkan di sini, ikhwan yang Allah muliakan, ada 3 ilat. Ada 3 ilat. Ya, yang pertama, li'anna fi sun'i suwar, li'anna fi sun'i as-suwari, dengan kasrah tuh, bukan fathah, ya. Li'anna fi sun'i suwari wa tamathili mudahatun li khalqillah. Mudahatun li khalqillahi azza wa jal. Ay musyabahatun li khalqillah. Ini ilat yang pertama. Karena membuat gambar-gambar, patung-patung, itu mudahah, menyerupai Allah. Ya, menandingi Allah dalam ciptaan Allah. Ini ilat yang pertama. Dalilnya, kita sudah bahas, sudah baca hadis-hadis tadi ada. Nah, di antaranya, hadis yang pertama ya, hadis Sahih Bukhari Muslim. Di Bukhari nomor 5954, di Muslim nomor 2107. Tinggal dibuka saja.
Ya, makanya di rumah, ikhwan yang Allah muliakan, ana sarankan antum punya namanya Kutubus Sittah. Kutubus Sittah. Kitab yang berapa? 6. Apa itu Kutubus Sittah? Coba sebutkan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, terus Nasai, Tirmidzi, itu Kutubus Sittah itu. Ya. Kenapa kita disarankan memiliki kitab-kitab hadis yang 6 tersebut? Karena hadis-hadis yang ada yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin itu rata-rata dari Kutubus Sittah. Ya, tinggal antum cek aja ini Bukhari, Muslim bukan, kemudian yang lain dicek. Nah, itu. Jadi antum ketika ada hadis, oh lihat nih, tinggal ngecek. Terus ditambah hadis-hadis yang lain. Ya, ada sebagian ikhwan saat Anda punya dan selesai saya baca Kutubus Sittah. Apa itu? Ternyata Iqra yang 6. Ya, katanya Kutubus Sittah, jilid 1, jilid 2, jilid 3, selesai. Nah, itu kita punya ya. Supaya bisa ngerujuk langsung. Ngerujuk. Dan alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Ya. Nah, di antara dalilnya Rasul bilang asyaddun nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamah alladzina yudahi'una bi khalqillahi ta'ala. Ini kata Rasul. Rasul kalau ngomong kata Allah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Rasul, manusia yang akan mendapatkan azab yang paling keras di sisi Allah di hari kiamat yang menyerupai, yang bikin-bikin gambar-gambar menyerupai makhluk Allah, menandingi Allah dalam hal ini. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Inna ashaba hadhihi suwari yu'adzabuna yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang menggambar-gambar ini akan diazab di hari kiamat. Kemudian dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang telah kamu ciptakan. Ini ilat yang pertama. Yakni mudahatun bi khalqillah. Ini ilat tahrim yang pertama. Ya. Yang kedua, ikhwan yang Allah muliakan, haramal islamu as-suwara wa tamathila li dhawatil arwah li'annaha mazharun min mazahiri al-wathaniyah wa tariqun yusilu ila ibadatil asnam. Islam mengharamkan gambar-gambar, patung-patung yang ada ruhnya, ya. Ini merupakan salah satu mazhar. Salah satu fenomenanya wathaniyah, ya. Syiarnya wathaniyah. Gitu. Syiar wathaniyah atau wathaniyah, ya. Misalnya berhala dan jalan merupakan wasilah disembahnya berhala. Fama dakhalatil wathaniyatu ila al-umamil ghabirah illa an tariqis suwar wat tamathil. Ya. Dan tidaklah wathaniyah masuk pada umat-umat sebelum kita melainkan dari jalan ini, dari sarana ini, gambar-gambar dan patung-patung ini. Ya. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Saratil awthan allati kanat fi qaumi Nuh fil Arab ba'd amma wudun fakanat li kalab bidawmatil jandal wa amma suwa fakanat li hudhail wa amma yaguth fakanat li murad thumma li bani Qutayf bil jarf inda saba wa amma ya'uq fakanat li hamdan wa amma ya di sini wa amma nasrun fakanat li himyar li ali dzil kila asma rijalin salihin min qaumi Nuh." Jadi nama-nama yang disebutkan di sini berhala-berhala itu, ya, berhala awalnya dari berhalanya kaum Nuh, ya, ada di sini namanya Wad, ya, itu yang disembah oleh Bani atau kabilah Kalb di Daumatil Jandal, kemudian Suwa, ya, kemudian Yagus, kemudian di sini disebut Yagus, ya. Kemudian Ya'uq, ya. Kemudian Nasr, ya, itu semuanya kata Ibnu Abbas asma rijal salihin. Nama-nama orang soleh awalnya dari kaum Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka orang-orang soleh itu meninggal, syaitan mewahyukan kepada mereka, ya. Membisikkan pada mereka bisikan jahat. Ya, suruh bikin di majelis-majelis itu
yakni gambar-gambar dan patung-patung atas nama mereka. Ya. Kemudian dinamai dengan nama mereka. Supaya maksudnya kalau misalkan mereka ngelihat patung-patungnya, gambar-gambarnya itu semangat untuk ibadah. Dan awalnya nggak disembah, ya. Awalnya tidak disembah. Hatta idza halaka ulaik wa tunsakhu al-ilm ubidat. Wa tansakhu al-ilm ubidat. Sehingga kalau mereka sudah meninggal, ya, generasi awal ini meninggal, kemudian ilmu itu hilang, maka patung-patung itu baru disembah. Awalnya begitu tuh. Nah, berikutnya ikhwan yang Allah muliakan, yang ketiga, haramal islamu as-suwar wa tamathili dzawatil arwah. Islam haramkan gambar-gambar dan patung-patung yang ada nyawanya itu li'annaha tamna'u min dukhulil malaika ilal bait. Karena bisa menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat enggak masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada kalb, ada anjing dan ada surahnya, ada gambarnya. Baik, kemudian masalah yang keempat, ikhwan yang Allah muliakan, halaman 590. Hal yubahu syai'un minas suwar wa tamathil? Ada pertanyaan, apakah boleh ya menggambar sedikit patung-patung ya, dan gambar ya? Jawabannya adalah boleh ya dengan kategori berikut ini. Yang pertama, as-suwar wa tamathil lima laysa lahu ruh. Kalau mau gambar, mau bikin patung, maka bikin yang tidak ada ruhnya. Contohnya kal asjar, gambar pepohonan, wal anhar, gambar apa? Sungai-sungai, kan indah gambar sungai-sungai ya. Wal jibal, gambar apa? Gunung. Wal manadhir at-tabi'iyyah, dan pemandangan-pemandangan tabi'i. Itu indah kan? Untuk masuk rumah ada gambar itu, bagus enggak, akhi? Bagus, indah. Dan hadisnya sudah kita baca, hadis kedua di sini, bukan kedua, di footnote-nya di nomor 2 ya. Hadis Bukhari dan Muslim, yakni nomor 2225 dan Muslim nomor 2110. Ya, kemudian yang kedua, li'abul banat atau ya li'abul banat al-basitah al-mutawadhi'ah allati tusna' minal kimash wal qatn litatadarraba 'alaiha al-jariyatu as-saghirah 'ala tarbiyati auladiha. Mainan-mainan untuk anak-anak kecil, boneka-boneka wanita ya, anak perempuan ya, yang terbuat dari kain, kapas ya, supaya maksudnya anak-anak perempuan yang kecil itu belajar. Ya, belajar untuk apa? Tarbiyati auladiha. Untuk mendidik anak-anaknya. Anak-anak kecil perempuan kan mainannya seperti itu ya. Boneka-bonekaan, terus bonekanya emak, ada anaknya kecil, itu senang lihatnya. Kalau perempuan boleh main itu. Jangan laki-laki. Ya. Masa laki-laki main bonekaan. Tidur ngekepin boneka, ganti. Juga kalau perempuan jangan dikasih mobil-mobilan, jangan tembak-tembakan, ya, kebalik. Nah itu. Nah ini dalilnya adalah hadis Aisyah, hadis ke 1422 di Sahih Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja wa hiya bintu 7 sinin. Jadi Nabi SAW menikahi Aisyah ketika umur 7 tahun. Wa zuffat ilaihi wa hiya bintu 9 sinin wa lu'abuha ma'aha. Wa mata anha wa hiya bintu 8 asyrata. Itu dengan fathah sebenarnya, 8 asyrata, bukan dengan kasrah. Dan Nabi SAW ini berumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika umur 9 tahun. Dan mainan-mainannya itu ada di tangan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan Nabi meninggal ketika Aisyah umur 18 tahun. Berikutnya ikhwan Allah muliakan yang ketiga,
Gambar yang boleh adalah as-suwar allati fiha faidah mutahaqqaqah lil ummatil islamiyah wallati tahtaju ilaiha al-ummah kataswiri fi umuri at-tibb wa fil jigrafiyah wa kataswiri mujrimin aw man yadurruna bin nas litashili mutaradatihim wa tahdhiri minhum. Jadi yang ketiga itu gambar-gambar atau foto-foto yang ada faedahnya buat umat Islam yang dibutuhkan, seperti kataswir, gambar untuk pelajaran kesehatan dokter, untuk ilmu kedokteran, ya. Wafil geografia, untuk geografi. Wakat taswiri mujrimin, atau menggambar mujrimin, orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang mujrim, yang memudaratkan manusia. Kan ada kan gambar, ini gambarnya seperti ini nih, orang yang dicari nih, ya. Itu boleh kalau itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, at-taswir li ijra'il muamalat ar-rasmiyah. Jadi menggambar atau memfoto untuk urusan muamalat resmi. Contohnya kal jawazat, untuk paspor, wal hawiyah, untuk identitas, ya, wasyahadat, untuk ijazah. Kan ijazah butuh ada foto, ya. Fotonya siapa misalkan, ya. Ya, fotonya sesuai dengan namanya, ya. Jangan fotonya perempuan namanya laki-laki misalkan. Ya kan? Kok namanya laki-laki, ini fotonya perempuan. Nah, ketahuan, ya. Wa ghairu dzalik mimma fihi maslahah, dan selainnya dari apa-apa yang ada maslahatnya. Ya, ini kata ulama tidak mengapa. Fala ba'sa. Karena ini darurat. Ya, wa darurat tubihu al-mahdzurat, dan sesuatu yang darurat membolehkan hal yang tidak boleh. Berikutnya ikhwan yang Allah muliakan. Baik, sebelum lanjut, sudah masuk Isya belum? 5 menit lagi. Oh, sudah. Mundur apa maju nih berarti sekarang? Mundur, ya. Masya Allah. Bayangan anak masih jarum panjang itu jam 12. Nah, salisan yang ketiga. Seperti yang anak katakan ikhwan, ya, kita baca cepat. Ya, kita baca cepat untuk faedah ini. Karena intinya, ya, antum sudah paham, sudah tahu tentang dalil-dalil tentang keharaman dari menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, sekarang faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga dari kisah Nabi Sulaiman. Ini penting sekali ini, ya. Minad durusi wal idhat wal ibar allati tu'khad min kisati Sulaiman alaihi salam annallaha yudafi'u an ibadihil mu'minin. Annallaha yudafi'u an ibadihil mu'minin. Annallaha, bahwasannya Allah. Yudafi'u, membela. Ya, Allah pasti membela hamba-hambanya yang beriman. Ini faedah yang ketiga. Dan ini faedah yang terakhir dari kisah Nabi Sulaiman alaihi assalam. Allah menghabarkan dalam Al-Quran bahwa Allah akan membela hamba-hambanya yang beriman. Di dalam surat Al-Hajj, ya, ayat ke-38. Allah berfirman, innallaha yudafi'u anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah pasti membela orang-orang yang beriman. Fi muqaddimahim wa fi muqaddimatihim al-anbiya wa rusul. Terutama para nabi dan rasul. Pasti dibela sama Allah. Nah, di sini ada penjelasan dari ulama. Ya, penjelasannya sangat bagus sekali tentang sihir. Walamma kanatish syayatinu zamana Sulaiman, ketika setan-setan di masa Nabi Sulaiman, qad sakharahumullahu lahu, telah Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman, wa ballaghahu annahum bijtima'ihim bil insi yu'allimunahum as-sihr, dan nyampe berita kepada Nabi Sulaiman, jin-jin itu mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi jin-jin itu mengajarkan sihir, setan-setan itu. Fajama'ahum wa tawa'adahum, maka Nabi Sulaiman mengumpulkan mereka dan mengancam mereka. Wa akhadha kutubahum wa dafanaha. Kemudian kitab-kitab mereka diambil dan dikubur oleh Nabi Sulaiman.
Falamma tuwfiya Sulaiman ja'at asyayatin linnas. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, maka jin-jin setan-setan itu datang kepada manusia. Wa qalu, dan setan-setan itu berkata, "Inna Malika Sulaiman musyayyad ala sihir." Sesungguhnya Raja Sulaiman, atau bisa disebut juga mulka ya, kerajaan Sulaiman, musyayyad. Musyayyad itu dikokohkan dengan sihir, dikuatkan dengan sihir. Wastakhrajul kutub allati dafanaha. Sehingga mereka membongkar buku-buku yang sudah dikubur oleh Nabi Sulaiman. Jadi dikasih tahu sama setan. Jadi kesesatan itu yang ngasih tahu setan itu. Ya, yang membimbing orang kesesat itu begitu. Wa asya'u min igwa'ihim linnas annaha ma'khudatun min Sulaiman wa anna Sulaiman sahir. Kemudian mereka memberitakan berita-berita bohong untuk menyesatkan manusia, ya, bahwa itu diambil dari Sulaiman, bahwa Sulaiman adalah sahir. Jadi mereka bilang Sulaiman itu tukang sihir. Wa rawaja dzalika ta'ifatun minal yahud. Nah, orang-orang Yahud ini yang menyesatkan ini dari dulu orang Yahudi itu. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu yang membuat manusia jadi senang melakukan itu. Ya. Fabara Allahu Sulaiman min hadzal amr wa bayana anna sihra min al-ulum ad-darah. Maka Allah melepaskan Nabi Sulaiman dari perkara ini, maksudnya menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman tidak ada kaitannya dengan mereka. Dan sihir itu merupakan ilmu yang menyesatkan, ilmu yang membahayakan. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 102, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman." Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman kata Allah tidak kafir. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihir." Akan tetapi setan-setanlah yang kafir, yang mengajarkan sihir kepada siapa? Kepada manusia. Jadi dibongkar sama Allah ya. Wa hadza min 'azamatil Qur'an annahu ya'murul khalqa bil iman bi jami'ir rusul. Ini merupakan keagungan Quran di mana Allah memerintahkan makhluk untuk beriman, memerintahkan semua untuk beriman kepada semua rasul. Wa yadhkuruhum bi awsafihim al-jamilah. Kemudian menyebutkan para nabi dan rasul dengan sifat-sifat yang indah. Wa yunazzuhum amma qalahu an-nas, dan mensucikan mereka dari tuduhan atau dari perkataan-perkataan manusia yang keliru tentang para nabi dan rasul. Mimma yunafi risalatahum, yang menafikan tentang risalah mereka. Ya. Ada buku bagus ikhwan, buku tentang Qasasul Anbiya. Atau kisahnya para nabi, ya, atau kisahnya nabi, dari kisahnya para nabi dan rasul sampai kisah orang-orang soleh, ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Disebutkan di situ tentang orang-orang Yahudi dan ahli kitab yang merubah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lucu, seperti Nabi Daud katanya sebelum meninggal dia meluk wanita yang masih muda karena kedinginan supaya hangat. Itu semacam-macam. Itu diantaranya. Ya. Nah itu, dan Masya Allah dengan Al-Quran dan Sunnah Allah jelaskan kebenaran, yakni Allah lepaskan mereka dari tuduhan yang jelek. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah azan ya. Insyaallah habis azan kita lanjutkan sedikit, selesaikan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Tapi ikhwas sekalian yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan, tanggung sedikit lagi ya, 1 halaman setengah lagi kita selesaikan. Tapi ada pertanyaan, kalau enggak cukup nanti Ana akan jawab di pekan depan insyaallah. Di halaman 592 disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, fasihru haramun ya ibadallah. Jadi sihir itu adalah haram, ya. Wasahiru mujrimun fi haqqi nafsihi wa mujrimun fi haqqi mujtama'ihi wa mujrimun fi haqqi dinihi. Tukang sihir itu dia mujrim, orang yang berdosa ya. Pada hak dirinya, pada hak masyarakatnya, juga untuk agamanya. Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 81, "Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr." Ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka, itu tukang sihir yang ketika berhadapan dengan Musa dan Harun, ya. Ketika melemparkan itu, Musa berkata, "Maji'tum bihi sihir." Yang kalian lakukan adalah sihir. "Innallaha sayubtiluh." Allah akan membatalkannya, kata Musa. "Innallaha la yuslihu amalan mufsidin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperbaiki amalannya orang-orang yang membuat kerusakan. Ini menunjukkan tukang-tukang sihir itu suka membuat kerusakan. Di surat Toha ayat ke-69, Allah berfirman ketika Nabi Musa berhadapan dengan para tukang sihir yang jumlahnya ribuan, Allah bilang, "Wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u." Lemparkan apa yang kau pegang di tanganmu, wahai Musa, niscaya akan melahap apa yang mereka perbuat. Jadi ketika tukang-tukang sihir itu melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka, kemudian berubah jadi ular dan membuat takut manusia, dan Nabi Musa pun saat itu takut, tapi takut yang normal. Kata Allah, lempar apa yang ada di tanganmu dari tongkat, dilempar. Dan Allah bilang, "Innama sana'u kaidu sahir." Yang mereka lakukan adalah makar, tipu daya tukang sihir. Dan Allah bilang, "Wala yuflihu sahiru haitsu ata." Tukang sihir itu dari manapun arahnya tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah menang. Tidak akan menjadi orang yang sukses. Ya. Ini kata Allah ya. Berikutnya pembahasan terakhir atau sebelum terakhir. Hal yajuzu lil muslim an yata'allama as-sihra aw yu'allimahu? Boleh tidak bagi seorang muslim belajar sihir atau mengajarkan sihir? Boleh tidak? Jawabannya, la, tidak boleh. Kenapa? Li'anna as-sihra haram. Karena sihir itu apa? Haram.
Ini perhatian buat anak muda nih, sekarang ada sebagian orang senang-senang, anak muda malah nyari-nyari belajar sihir. Nauzubillah. Jadi nggak boleh kan ya. Kemudian ada hadisnya kadzib, hadis bohong, ini hadis palsu ya. Hadisnya ta'allamus sihra wa la ta'allamu bihi. Wa la ta'malu bihi, maaf. Belajarlah sihir, tapi jangan kau amalkan. Ini hadisnya dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kalau ada antum dengar orang membawakan hadis ini, itu hadisnya bohong. Kadzibun alaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh belajar sihir dan enggak boleh mengajarkan orang sihir. Allah mencela kan di surat Al-Baqarah 102. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi Sulaiman enggak kafir. Yang kafir itu siapa? Syaitan. Syaitan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Ini kata Allah. Jadi yang mengajarkan sihir itu setan-setan. Nah, dan Nabi SAW itu telah memberikan peringatan bahayanya sihir. Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi 7 perkara yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa mahunna? Apa itu wahai Rasulullah? Rasul berkata, asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklu malal yatim wa tawalli yawmal zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Perhatikan ikhwan. Yang pertama syirik. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Kemudian memakan harta riba. Kemudian memakan harta anak yatim. Kemudian lari dari medan peperangan, pertempuran, medan jihad. Kemudian yang terakhir 7, wa qadhf al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Menuduh wanita yang muhsan, ya, wanita yang muhsan, mukminat, ya, dituduh dengan tuduhan apa? Zina. Wanita yang tidak melakukan dituduh zina. Ini hukumnya haram. Ngeri di zaman sekarang ini, ikhwan, ya. Orang mudah menuduh berbuat zina. Ini enggak boleh. Ini hukumnya haram. Ya, dan ada hukumnya. Jadi orang nuduh berbuat zina itu dicambuk. Ya, berapa kali cambukan? Ya, 80 kali cambuk. Kalau tidak tidak mendatangkan saksi, ya, jadi dicambuk, ya. Baik. Antum bisa lihat dalilnya. Antum bisa lihat, buka surat An-Nur. Maaf, saya minta 3 menit lagi ya. Antum bisa lihat, karena di masa sekarang ini parah orang nuduh orang berbuat apa? Zina, padahal ngeri. Ya. Nah, di surat An-Nur ayat 4 dalilnya itu. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Cambuk 80 kali. Kalau enggak bisa mendatangkan saksi, ya, itu antum catat dalilnya. Kemudian terakhir, hal yajuzu lil muslim an yadhhaba ila sahir li amali sihir aw li fakkihi aw lil ilad. Boleh enggak bagi muslim pergi ke tukang sihir untuk melakukan sihir, atau untuk melepaskan orang dari sihir, atau untuk berobat? Jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh, karena itu haram. Ya. Dan dalilnya itu hadis sahih li ghairihi di Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3041. Ya. Karena waktunya sangat malam, ikhwan ana bacakan hadisnya, kemudian terjemahkan, kemudian kita tutup. Kata Rasul, laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan tatayyur atau diminta ditatayyurkan. Aw takahana aw tukihina lahu. Yang melakukan perdukunan atau minta didukunkan. Aw sahara aw suhira lahu, ini syahidnya. Atau yang melakukan sihir atau minta dibuatkan sihir untuk nyihir orang. Ya, ini enggak boleh.
Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur dari agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah malam, saya minta maaf ikhwan yang Allah muliakan. Ini insyaallah pertanyaan ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya minta maaf. Dan mungkin sampai sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Saluran Muhammad Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.